Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifada wa istifada wa hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-khair wa dalala 'ala huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Total mukarramin, para kiai, para masyayikh, para asatidz, para hujjat, para kesepuhan, wabil khusus sahibul bait Bapak Kiai Haji Dindin Sirajuddin ya. Ini kakak pertama ya. Nah, saya adik ketiga. Iya, karena belum ada Dindinnya ya. Jadi karena saya dapat berkah juga dari beliau ya. Tadinya mau ngundang beliau mungkin, karena namanya sama jadi ngundang saya. Berkah. Alhamdulillah, semoga kita doakan beliau yang berkenan menyiapkan tempat dan semuanya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat Ketua MUI Kecamatan Serpong Bapak Kiai Haji Junaidi Ahmad, semoga beliau beserta seluruh jajaran MUI Serpong diberi keistiqomahan, sehat walafiat sehingga bisa selalu khidmah kepada umat sehingga di akhirat kelak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat Sekjen MUI Kecamatan Serpong Pak Haji Sahib, juga yang terhormat guru kita Bapak Kiai Haji Farid Wajdi. Kita doakan mudahan beliau ditambah istrinya, ditambah rezekinya, masya Allah nanti. Kalau di Bapak Haji Ajo nanti resmian musola, insya Allah di tempat beliau nanti acara sekalian walimatul urus ya, masya Allah. Juga yang terhormat bendum kita, Bendahara Umum Bapak Haji Ajo, mudah-mudahan kita semua dan yang lainnya, para asatidz, para jamaah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi kelapangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan pikiran. Semoga dengan berkah hadir di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah melanjutkan kajian kita. Yang kita baca adalah kitab Minhajul Talibin, karya dari Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, sampai kepada faslun fi adabil khala ya. Sebelum kita baca kitabnya, kita kirim Fatihah kepada beliau, semoga khususnya juga kepada guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, semoga dengan mengirim Fatihah kepada beliau kita mendapatkan keberkahan ilmunya dan semoga kita diakui sebagai murid beliau. Al-Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-Imam Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi wa Syekh Samsuddin Muhammad Al-Khatib Syarabin ولنا ولكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبالعلوم بالدارين آمين. فصل fi adabil khala ya. Ini menjelaskan tentang etika ketika masuk ke dalam toilet. Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu. Yuqaddimu nadban. Jadi sunnahnya orang yang akan masuk toilet itu mendahulukan kaki kirinya. Wal khariju yaminahu, dan orang yang akan keluar dari toilet mendahulukan kaki kanannya. Jadi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Di sini kata beliau waqad rawa at-Tirmidzi. Kenapa sunnah masuk kaki kiri keluar kaki kanan? Karena ada riwayat dari Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Di sana beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man bada'a birijlihil yumna qabla yasarihi idza dakhala al-khala'a ubduliya bil faqr. Jadi sungguhnya orang yang mendahulukan kaki kanannya sebelum kaki kirinya ketika masuk ke toilet, ubtuliya bil faqr, dia akan dicoba oleh Allah dengan kefakiran. Ya, jadi kalau yang sekarang masih banyak utang ya mulai
introspeksi ya. Mungkin masuk toiletnya kaki kanan. Karena kata beliau salah satu efeknya ini katanya. Ya walaupun ini sifatnya hanya anjuran, sunnah, nggak wajib gitu ya. Tapi efeknya katanya bisa menyebabkan kefakiran. Ini riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa fi ma'na rijli badaluha min aqta'iha. Dan semakna dengan kaki adalah penggantinya. Kalau misalkan nggak punya kaki, tongkat ya tongkat kiri dulu kalau masuk ya. Keluar tongkat yang kanan. Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala. Juga termasuk sunnahnya, adabnya tidak membawa apapun yang di sana ada nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata beliau wala yahmilu fil khala'i dzikrallahi ta'ala ay maktuba dzikrin min Qur'anin aw ghairihi. Ay maktuba dzikrin min Qur'anin aw ghairihi, tidak boleh membawa sunnahnya ya. Tidak boleh membawa apapun yang di sana ada zikir baik dari Quran atau yang lainnya. Hatta hamlu ma kutiba min dzalika fi dirhamin aw nahwihi. Bahkan ketika zikrullah itu ada di uang ya, dirham. Kalau dirham atau dinar ada tulisan misalkan bismillah atau Allah, itu jangan dibawa ke toilet. Ta'ziman lahu, ini sebagai pengagungan, penghormatan kepada ismullah yang ada di dirham tadi atau dinar tadi. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, waqtidaan bihi sallallahu alaihi wasallam, juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Fa innahu kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatimahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke toilet itu melepas cincinnya. Kenapa dilepas cincinnya? Wa kana naqshuhu thalathata asturin. Karena di cincin beliau itu ada pahatan ya. Apa naqsh itu? Pahatan. Ukiran. Ada ukiran 3 baris. Yang pertama Muhammad, yang kedua Rasul, yang ketiga Allah. Jadi cincin beliau itu Muhammad Rasulullah. Ada yang bilang katanya ukirannya terbalik, maksudnya Muhammadnya di bawah, Rasul tengah, dan lafaz Allah di atas sebagai penghormatan ya. Itu beliau lepas ketika masuk toilet karena memang di situ ada lafaz Allah. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi an Anas. Ini karakter cincin Rasulullah seperti itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat Anas bin Malik dalam kitab Sahihnya. Berarti kalau mau bikin cincin kayak gitu nanti kayak gitu ya, Muhammad Rasulullah. Qala al-Isnawi wa fi hifdzi annahu kana yuqra'u min asfalin fasa'idan liyakuna ismullahi fawqal jami'. Jadi bacanya dari bawah yang Muhammad Rasulullah. Ini penjelasan dari Imam Isnawi supaya lafaz Allah ada di atas. Ada lagi yang bilang kana naqsu ma'kusan liyuqra'a mustaqima idza khutima bihi. Ada yang bilang ukirannya terbalik karena supaya terbaca lurus ketika digunakan sebagai stempel. Kan cincin Rasulullah itu sebagai stempel ya. Rasulullah itu sering kirim surat ke Persia, ke Romawi, nanti di bawahnya stempel sama beliau pakai cincinnya itu. Tapi di sini kata beliau, wa hamlu ma alaihi dzikrullah ta'ala 'alal khala'i makruhun la haram. Ya. Jadi sifatnya hanya anjuran saja. Dan membawa apapun yang di atasnya ada zikrullah ta'ala ya 'alal khala' dibawa ke toilet itu makruh saja, tidak haram. Jadi kalau misalkan nanti ada yang bikin kaos di situ ada lafaz Allahnya atau Rasulullahnya, karena di sini selain lafaz Allah wa mithlu dzalika ismu rasulihi. Dan semisal dengan ismullah itu nama rasulnya. Wa kullu ismin mu'azzam, dan semua nama yang dimuliakan. Kama fil kifayah tab'an lil imam, sebagaimana disebutkan dalam kifayah mengikuti al imam ya. Ketika ada kata al imam di fikih berarti maksud adalah Imam Haramain. Ini guru dari Imam Al-Ghazali. Jadi semua nama rasul atau nama-nama yang dimuliakan seperti nama malaikat atau yang lainnya itu hukumnya sama. Tapi di sini kata beliau hanya makruh saja, nggak sampai haram ya. Ini berarti ada solusi kalau misalkan di kaos kita atau di topi kita ada lafaz Allah. Misalkan ada topi yang syahadat ya atau tahlil ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bagusnya dilepas kalau ke toilet ya. Ntar kalau toilet udah nggak ada itu diambil orang gitu kan. Tapi seandainya pun dibawa itu makruh saja, nggak sampai haram. Tapi di sini kata beliau wala'al al-murada al-asma'ul mukhtassah billahi wa nabiyhi mathalan duna ma la yakhtas atau ma la yukhtas. Jadi hukum ini makruh memasukkan ismullah, ismul rasul dan ismul mu'azzam ke toilet itu selama nama-nama itu memang khusus
untuk Allah dan khusus untuk Nabi. Nah, beda kalau misalkan yang tidak khusus ya. Nah, kayak misalkan ya Asmaul Husna itu khusus untuk Allah ya. Nah, tapi kalau misalkan nama yang tidak khusus untuk Allah seperti apa? Nah, di sini beliau hanya mencontohkan yang khusus, Aziz wa Karim, wa Muhammad wa Ahmad. Nah, ini nama-nama yang khusus untuk Allah dan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang mengandung hukum makruh ketika dibawa ke toilet. Kalau yang nggak mukhtas, kayak misalkan kalau Rasulullah kan beliau salah satu namanya Al Mustafa gitu ya. Nah, kalau Mustafa kan nggak khusus untuk Rasulullah ya. Nah, mungkin tapi sini belum nggak mencontohkan apa yang nggak mukhtas. Fa in taraka dzalika walau 'amdan hatta qa'ada li qadai hajatihi dhamma kaffahu 'alaihi. Nah, jadi kata beliau, kalau seandainya kita sudah terlanjur masuk toilet dan terbawa apapun yang ada nama Allah, nama Rasul atau nama yang dimuliakan, nama-nama malaikat, nah, itu dianjurkan menutupnya dengan apa namanya? Telapak tangan kita ya, kaf telapak tangan kita. Nah, jadi kalau misalkan pakai topi yang ada la ilaha illallahnya, masuk toilet lupa gitu ya. Ya udah terlanjur di dalam, udah duduk ya kan, nanggung udah. Nah, repot ya, udah tutup aja kata beliau. Ya, dhamma kaffahu alaihi, maka menutup telapak tangannya ke lokasi atau tempat yang ada ismullah atau ismul rasul atau ismul mu'azzam gitu ya. Atau kadang misalkan kita yang biasa bawa kitab wirid ya, apa dalail apa gitu, kalau ke bawah ke toilet ya udah tutup aja kayak gitu. Nah, kalau emang sudah terlanjur. Aw wada'ahu ala fi imamatihi aw ghairiha, atau ditaruh di atas imamahnya. Atau ghairiha atau yang lainnya, pokoknya lebih ditaruh yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau pecinya itu kan ada selah-selahnya, udah masukin situ misalkan ya. Wa hadzal adab mustahab kata beliau, dan etika seperti ini, adab seperti ini mustahab, itu disunnahkan. Nah, tapi di sini Ibnu Shalah ya, Imam Ibnu Shalah ini guru dari Imam Nawawi. Ibnu Shalah walaitahum qaulu biwujubihi katanya. Coba para ulama itu mewajibkan hal seperti itu. Tadi kan kata beliau ini adab ini cuma sunnah saja, mustahab, maka ketika dilanggar hanya terjerumus kepada perkara makruh. Tapi Ibnu Shalah ini guru dari Imam Nawawi, walaitahum qaulu biwujubihi, coba para ulama itu mewajibkan itu ya. Sehingga ketika dilanggar dianggap melakukan perkara haram. Nah, tapi sini ada pendapat dari Imam Adz-Dzur'i, qala al-Adz-Dzur'i wal muttajah tahrimu idkhalil mushaf wa nahwi al-khala'a min ghairi daruratin ijlalan lahu wa takrima. Nah, kalau masalahnya sudah ke mushaf, ini Imam Adz-Dzur'i bilang wal muttajah. Jadi pendapat yang mu'tamad itu pengharaman memasukkan mushaf dan semisalnya ke dalam toilet ya. Ya, mushaf atau hadis atau kitab tafsir ya. Min ghairi daruratin, jika memang tidak dalam keadaan darurat. Kenapa haram? Ijlalan lahu wa takriman ya, sebagai penghormatan dan pemuliaan terhadap Al-Qur'an gitu ya. Jangan dibawa ke dalam toilet kecuali kalau misalkan darurat. Kalau ditaruh di luar hilang atau misalkan diambil orang kafir yang bakal dibakar segala macam, ya itu mah nggak masalah ya kalau darurat. Nah, kata beliau wa huwa dhahirun idza afdha dzalika ila tanjisihi. Nah, dan pendapat yang mengharamkan memasukkan mushaf ke dalam toilet itu zahir, jelas sekali jika memang bisa menyebabkan mushaf itu terkena najis. Nah, itu jelas. Tapi kalau misalkan nggak akan terkena najis, ya itu yang mesti diperdebatkan gitu ya. Maka di sini kata beliau, wa yang bagi hamlu kalam min adz-Dzur'i ala ma idza khifa alaihi tanjis. Jadi pendapat Imam Adz-Dzur'i yang mengharamkan membawa mushaf ke dalam toilet tanpa dalam keadaan darurat gitu ya, itu kalau seandainya bisa sampai terkena najis. Tapi kalau misalkan nggak sampai terkena najis, kayak tadi taruh di atas kepala, lupa gitu ya, bawa mushaf yang biasa dibaca itu atau wirid segala macam lupa, ya udah taruh di atas aja, kan nggak kena najis insya Allah ya. Nah, itu nggak sampai haram gitu ya, nggak sampai haram. Qala al-Isnawi wa mahasinu kalam asy-syari' yush'iru bi tahrimi baqa'il khatim alladhi 'alaihi dzikrullah ta'ala fil yasar halal istinja. Nah, Imam Isnawi berpendapat, jadi kalau kita melihat kepada mahasin ya, kebaikan-kebaikan syariat atau kemuliaan-kemuliaan syariat, bisa jadi diharamkan memakai cincin di sebelah kiri ya, di tangan kiri ketika istinja. Kalau cincinnya itu ada ismullahnya, ada zikrullahnya. Misalkan tadi mau bikin cincin Muhammad Rasulullah terus pakai di sebelah kiri, lalu kemudian dipakai istinja, itu kalau Imam Isnawi bisa diharamkan ya. Karena di situ ada ismullah akan bertemu dengan najis gitu ya. Baik.
Wala yadkhulul mahalla hafiyan wala maksyufar ra'si lil ittiba'. Juga sunnahnya, adabnya, etikanya tidak masuk ke toilet dalam keadaan hafian. Hafian itu nyeker, ya, nggak pakai sendal. Makanya biasanya di toilet-toilet ada sendal ya. Itu untuk masuk ke dalam gitu. Wala maksyufar ra'si, juga sunnahnya tidak terbuka kepala. Lilit tiba, itu katanya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahul Baihaqi mursala, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi secara mursal. Jadi masuk toilet itu sunnahnya ya tutup kepala gitu ya. Kalau kita malah kadang kebalik ya, mau wudu toilet pecinya dibuka tuh. Jadi masuk ke toilet nggak pakai tutup kepala. Ya mungkin ada wafaknya kali di sininya ya. Iya, kalau emang nggak ada tutup kepala, misalkan lagi nggak pakai peci segala macam, ya udah pas masuk toilet gayung aja taruh sini gitu kan. Yang penting kan ketutup kepala ya. Atau pakai anduk, pakai apa kayak. Jadi intinya sunnahnya nggak masuk toilet, masuk toilet itu sunnahnya pakai sendal terus pakai tutup kepala, mau gayung kayak anduk kayak apa kayak gitu ya. Baik, gitu ya. Baik. Wa ya'tamidu nadban fi qada'il hajah. Sekarang tata cara qada'ul hajah ya, atau BAB atau buang air kecil. Wa ya'tamidu, dan dia bersandar, sunnah ya, ini sunnahnya. Fi qada'il hajah, ketika membuang hajatnya, jalisan yasarahu. Jadi dalam keadaan duduk dia bersandar ke sebelah kirinya. Wa yansibul yumna takriman laha, dan mendirikan kaki kanannya, takriman laha, sebagai penghormatan untuk kaki kanan. Bagaimana mendirikan kaki kanannya? Bi ayyadu asabi'aha 'alal ard. Nah, jadi jarinya ini diletakkan di lantai, wa yarfa'a baqiha atau baqiyaha, lalu kemudian sisanya berdirikan. Kama qala al-Azru'i. Wa yadhummu fakhidhaihi. Siapa yang mau praktek? Saat awal mau praktek nggak? Jadi intinya kata beliau, ketika qadhul hajah itu sunnahnya kita bersandar ke kaki kiri ya, kaki kanannya berdirikan. Kayak gini mungkin ya. Jadi kaki kanan berdiri, kaki kirinya jadi sandaran ya. Wa ya'tamidu nadban fi qadhul hajah jalisan yasaru ya. Duduk sambil i'timad itu ya menyandarkan ini kita warik ya ke kaki kiri, dan wa'insubul yumna ini diberdirikan. Dan kata beliau kalau yang kanan juga seperti ini ya. Jadi yang nempel ke lantai itu cuma asobinya saja, asobi jari-jari. Setelah sisanya tetap diangkat. Nah, ini diangkat ya, kelihatan ya. Diangkat ini. Kesimpangan badan kelihatan. Jadi seperti ini. Dan di sini kata Imam Az-Zuru'i, wa yadhumma fakhidhaihi. Pahanya ini ditutup gini ya, jadi nggak digogol gini ya. Ngejegang apa? Nggak ngejegang ya, ya ditutup gitu. Dikempit. Katanya alasannya li'anna dzalika ashalu li khurujil kharij. Jadi posisi seperti ini katanya lebih memudahkan untuk keluar. Katanya ya, kata beliau. Wa muqtadu hadza taswiyah fi qadil hajah bainal qa'im wal qa'id. Jadi posisi seperti ini, maksudnya ini jadi sandaran, terus ini berdiri, baik itu pipisnya duduk atau berdiri. Nah, kalau berdiri gimana ya? Na'am law bala qa'iman farraja bainahuma fa ya'tamidahuma kama qala syarih khaufan min tanjisa. Kecuali kalau misalkan kencingnya berdiri katanya. Itu pahanya nggak dikempit kayak tadi, tapi rada dilonggarin biar nggak kena najis gitu ya. Tapi bentar, di sini ada pembahasan apakah boleh apa hukum kencing berdiri gitu ya, nanti di bawah. Wa yundabu lahu ayarfa'a li qadhil hajah thawbahu an aurati syai'an fa syai'a illa in khafa tanajjusa thawbihi fa yarfa'ahu bi qadri hajati. Jadi ketika kita mau duduk ke tempat toilet ya, itu ngangkat bajunya jangan langsung angkat kainnya, maksudnya kalau nggak langsung, jadi pelan-pelan gitu ya. Jadi kan kita berdiri misalkan, nah pas mau duduk itu ya ngangkatnya dikit-dikit, supaya auratnya nggak terlihat, etikanya seperti itu. Nah, makanya sunnahnya kan memang kalau emang nggak takut terkena najis, ini tetap ditutup. Ya ini tetap tertutup, khususnya kalau keluarnya dari dubur ya. Jadi ini tetap
Tuh. Jadi tangan tuh di sini katanya. Biar tangan gak iseng main-main apa gitu ya. Ataupun ntar kayak inget ngerokok dimain-mainin gitu. Sambil chatting. Baik. Dan ketika naik juga sama ya. Ketika turun pelan-pelan, ngangkatnya ketika naik juga pelan-pelan sedikit-sedikit aja. Jadi auratnya nggak terlihat. Baik, ini etika yang kedua. Wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha. Etika yang lainnya adalah dia tidak menghadap kiblat, juga tidak membelakangi kiblat. Nadban, sunnah saja. Ya. Nah, jadi kalau bikin toilet itu sunnahnya jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi kalau kiblat ke barat ya nggak ke barat, nggak ke timur gitu ya. Berarti selatan atau utara. Nah, ini sunnahnya nadban katanya. Idza kana fi ghairil muaddi lidzalika. Nah, jika memang buang hajatnya itu di tempat yang tidak disediakan untuk qadhul hajat. Nah, jadi kalau di tempat yang terbuka itu sunnahnya jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Berarti kalau dilanggar makruh nanti. Tapi kalau di tempat yang sudah disiapkan kayak toilet rumah kita, itu mah nggak masalah, nanti ada di sini. Makanya di sini kata beliau, wala yahrumu wala yukrahu istiqbalul kiblati wala istidbaruha. Kalau ini udah. Amma fil muaddi lidzalika fala hurmata fihi wala qarata wala ikhtilaf. Ini nanti ada. Jadi pembahasan sunnah tidak menghadap kiblat, berarti kalau nanti menghadap kiblat itu makruh ketika buang airnya itu di tempat yang tidak disiapkan untuk buang air. Ya, jadi bukan di toilet lah, bukan di toilet. Kayak dulu misalkan di kebun ya, di atas pohon gitu kan. Nah, itu jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ma'asa tirin murtafiin sulusai zira' takriban fa'aksar. Jadi kalau buang airnya itu di sahra, di padang pasir, di lapangan, di kebun, itu selain jangan menghadap atau membelakangi kiblat, juga harus ada satir. Satir itu penghalang ya. Kayak kita mau sholat kan ada satir tuh. Nah, satirnya itu tingginya minimal sulusai zira', minimal 2/3 zira'. 1 zira' itu 50 cm. Jadi kalau 2/3 ya, mohon maaf. Kalau 2/3 zira berarti kurang lebih berapa? 30 sampai 35 cm ya. 30 sampai 35 cm. Jadi sulusai zira, 2/3 zira tingginya. Berarti kalau kurang dari itu enggak memenuhi syarat. Fa'aksar, jadi minimal 2/3 zira. Kalau zira itu 1 zira itu 50 cm ya berarti 2/3-nya. Na'am law bala qa'iman la budda min irtifa'ihi ila ayassara auratuhu. Nah, jadi tingginya satir itu penghalang yang ada di depan kita ketika qadhul hajat. Nah, itu minimal tingginya adalah 2/3 zira kata beliau kalau pipisnya misalkan duduk. Tapi kalau pipisnya berdiri, ya tingginya harus setinggi auratnya. Iya. Jadi kalau satawal berdiri itu berapa senti dari tanah, semeter misalkan, ya udah semeter tingginya. Ya. Yang penting auratnya itu tidak terlihat. Nah, wala budda ayyakuna aridan, selain tinggi juga harus lebar. Nah, ini kata beliau bedanya bihaitsu yasturuha sawan kana qa'iman amla bi khilafi sutratis shalah la yushratu fiha aradun atau ardun. Nah, ini perbedaan antara satir pipis dengan satir sholat ya. Kalau satir sholat itu yang penting tinggi, lebar nggak masalah. Tapi kalau penghalang pipis ya, itu selain tinggi yang sekiranya nutup aurat kita, kalau duduk ya 2/3 zira, kalau pipisnya berdiri ya setinggi aurat ya, juga harus lebar katanya. Juga harus lebar. Selebar apa? Ya bihaitsu yasturu auratahu, selebar sekiranya menutup auratnya. Ya berarti tergantung kelebaran badan kita ya. Nah, kalau yang setawal kan berarti lebarnya bisa 2 meter. Nah, yang lainnya cukup misalkan